Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA selaku dosen Ulumul Quran. Saya Arif Darmawan dari kelas KPI 4C. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap. Baik, yang pertama adalah hak syafaat di dalam Al-Quran. Masing-masing surat dalam Al-Quran memiliki hak syafaat Allah kepadanya, termaksud 7 surat yang dikenal dengan sebutan Al-Hawamim, yaitu kelompok surat yang diawali dengan Hamim, yang artinya sebagai benteng dari api neraka yang akan berdiri di depan pintu neraka untuk menghalangi pembacanya masuk ke dalam neraka. 7 surat tersebut ialah: yang pertama Al-Mu'min, yang kedua Fussilat, yang ketiga Asy-Syura, yang keempat Az-Zukhruf, yang kelima surat Ad-Dukhan, yang keenam Al-Jasiyah, dan yang ketujuh adalah Al-Ahqaf. Permisalan dalam Al-Quran. Permisalan dalam Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama tekstual, yaitu tampak jelas di kalimat tersebut secara teks ada kalimat permisalan, sehingga orang yang membaca teks tersebut langsung paham bahwa itu adalah permisalan. Yang kedua kontekstual. Kontekstual yaitu tidak langsung disebut kalimat permisalan, namun secara kontekstual hukumnya sama bahwa di dalam teks tersebut ada maksud permisalan. 4. Klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya adalah bahasa Al-Quran berupa bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan. Karena memang tafsir itu tujuannya untuk memahami, menyingkap hukum-hukum, dan memperjelas isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran melalui lisan Nabi SAW, sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semua umat manusia, dan sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman atau panduan jalan hidup bagi manusia supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tafsir itu ada 4. Yang pertama wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha, yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga agar kita memiliki keingintahuan yang tinggi apa isi dari Al-Quran, sehingga faham pendekatan antar kalimat isim fi'il, Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafafat mengatakan, siapa yang menginginkan memahami Al-Quran maka harus dilihat dari sisi bahasa Arabnya, baru bisa dipahami. Jadi tidak ada jalan lain untuk memahami tafsir Al-Quran selain dari jalan ini. Kedua, wa tafsirun la yu'zaru ahadun bijahalatihi, tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah tafsir yang secara spontanitas orang itu faham dilihat dari terjemahannya itu. Faham karena ada lafaznya itu sudah sangat jelas. Misalkan ayat-ayat yang membicarakan halal, haram maupun akikah. Ketiga, wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama, tafsir yang diketahui oleh ulama. Maksudnya ialah tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Jadi hanya ulama saja yang faham, karena di situ membutuhkan ijtihad dan istimba dalam hukum-hukum syariat. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Ini maksud karena yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak ada ruang untuk masuk di situ. Misalnya ialah yang bersifat gaib, itu urusan Allah dan kita cukup beriman saja.
ijaz Al-Quran. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti suatu perkara yang tidak dapat secara individu maupun kolektif. Dikehendaki dengan ijaz dalam pembahasan ini ialah memperlihatkan kebenaran Nabi dalam pernyataan sebagai seorang rasul dengan memperlihatkan kelemahan orang Arab dalam menantang terhadap mukjizat yang kekal yaitu Al-Quran dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. Maka mukjizat adalah sebuah peristiwa urusan perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab. Mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka merupakan orang-orang yang fasih. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Mukjizat para nabi sebelumnya merupakan mukjizat yang hanya dapat diindra dan dibuktikan oleh kaum dan orang-orang yang sezaman dengan nabi tersebut, dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang setelahnya kecuali melalui berita. Sedangkan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dapat diindra dan dibuktikan oleh seluruh manusia di setiap masa sampai hari kiamat. Macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Pertama, mukjizat material indrawi. Mukjizat ini terdapat pada nabi-nabi terdahulu. Artinya bahwa keluar biasaan tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh umat-umat sampai nabi-nabi menyampaikan risalah. Perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api yang sangat besar. Mewujudkan wujudnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular penyembuh yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah, dan lain-lain, sehingga bersifat material indrawi. Yang kedua, mukjizat imaterial logis, yaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran yang bersifat bukan indrawi atau material, tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya di mana dan kapanpun. Definisi ilmu pengetahuan. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, ilmu ditafsiri dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadankan dengan kata sains, pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi diartikan dengan ilmu pengetahuan, meski secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Dalam konteks ajaran Islam, ilmu yang dimaksud adalah sebuah disiplin yang disusun ulang dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologi, strategi, data, masalah, objek, data setiap aspirasinya agar sesuai dengan Islam dalam kerangka membentuk tauhid. Mengenal hal ini, Al-Faruqi memberikan 3 landasan atau prinsip bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan dibentuk. Yang pertama ada penyatuan dalam ilmu pengetahuan. Berdasarkan penyatuan ini, seluruh disiplin ilmu harus rasional, objektif, dan kritis dari segi kebenarannya. Ini akan melenyapkan asumsi bahwa sebagian ilmu merupakan akli, rasional, sementara lainnya nakli atau irasional dan tidak berkaitan, sehingga bidang ilmu bersifat saintifik dan mutlak dan lainnya bersifat dogmatis dan relatif. Penyatuan hidup. Yang kedua adalah penyatuan hidup. Berdasarkan penyatuan ini, semua disiplin ilmu mesti eksis dan sesuai kehendak kejadian alam. Ini akan mengaburkan tuduhan dan alasan bahwa sebagian disiplin ilmu bernilai sementara
lainnya, tidak bernilai atau merupakan pengecualian. Yang ketiga adalah penyatuan sejarah. Berdasarkan penyatuan ini, setiap disiplin ilmu akan mengakui ummatik atau berasal dari masyarakat dalam semua aktivitas manusia dan mempunyai persamaan dalam tujuan umat. Hal ini akan menghentikan dikotomi pengetahuan kepada ilmu-ilmu yang bersifat individual dan sosial kemasyarakatan, sehingga menjadi semua disiplin ilmu bersifat humanis dan kolektif. Ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan kisah adalah salah satu aspek keajaiban Al-Quran, di mana orang-orang Arab tidak dapat menemukan contoh ayat dari Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi cerita tersebut untuk menjelaskan ketidakmampuan orang-orang yang berusaha untuk mencoba mengalahkan kejadian dan penjelasan dalam Al-Quran. Pengulangan kisah dalam Al-Quran dan hikmahnya diantaranya menjelaskan kebalaghan Al-Quran adalah tingkat tinggi kekuatan ijaz. Perhatian terhadap kisah agar pesan-pesannya lebih membekas dalam jiwa dan adanya perbedaan tujuan. Pengulangan kisah dalam Al-Quran masih Al-Quran banyak mengandung berbagai kisah yang diungkapkan melalui berulang-ulang di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang beberapa kali pun disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian-bagian yang didahulukan, sedangkan di tempat lain diakhirkan. Demikian pula terkadang dikemukakan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar dan sebagainya. Kisah disebut berulang kali dalam bentuk yang berbeda-beda, kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Di antara hikmahnya adalah 1. Menandaskan kebalaghan Al-Quran dalam bentuk yang paling tinggi. Di antara keistimewaan balaghah ialah menerangkan sebuah makna dalam berbagai macam susunan, dan di tiap-tiap tempat disebut dengan susunan kalimat yang berbeda dari yang telah disebutkan. Dengan demikian selalu terasa nikmat kita mendengar dan membacanya. Yang kedua, menampakkan kekuatan ijaz, menyebut suatu makna dalam bahasa, bentuk, susunan, perkataan yang tidak dapat ditantang seorang pun dari sastrawan-sastrawan Arab, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Ketiga, memberikan perhatian penuh kepada kisah itu. Mengulang-ulang kisah adalah salah satu cara takkid dalam salah satu dari tanda-tanda besarnya perhatian, seperti keadaan kisah Musa dan Firaun. Mengingat bahwa terjemah Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu harfiah dan tafsiriyah, maka untuk membahas hukum terjemah Al-Quran harus membahas satu persatu dari 2 macam terjemah Al-Quran tersebut. 1. Hukum terjemah harfiah. Tidak ada keharuman menjelaskan Al-Quran dengan terjemahan harfiah, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya, serta membacanya dipandang sebagai suatu ibadah. Di samping itu, tidak seorang pun berpendapat kalimat-kalimat Al-Quran itu jika diterjemahkan dinamakan pula kalamullah, sebab Allah tidak berfirman kecuali kepada Al-Quran, dan kita baca dengan bahasa Arab, dan kemujizatan hanya khusus bagi Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang dipandang ibadah dengan membacanya ialah Al-Quran berbahasa Arab yang jelas. Berikut lafaz-lafaz, huruf dan tertib kata-katanya. Kedua, hukum terjemahan secara tafsiriyah. Dapat kita katakan apabila para ulama Islam melakukan penafsiran Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, maka mudah dan kuat. Kemudahan penafsiran ini diterjemahkan dengan penuh kejujuran dan kecermatan, maka cara demikian dinamakan dengan terjemahan tafsiriyah dalam arti masyarahi. Baik, syukron, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.